banyak disinggung karena yang namanya pertumbuhan ekonomi itu akan ada kalau stabilitas dan perdamaian, keamanan di sebuah kawasan itu ada. Sehingga tadi hampir semua negara menyinggung mengenai itu. Dan juga kita sampaikan bahwa Indonesia selalu mengikuti dan memperhatikan itu. Siap terus berjuang untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia tercinta. Seluruh jiwa dan raga saya persembahkan kepada Ibu Pertiwi. Merdeka! 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 Cina siap pasok senjata ke Indonesia apabila ribut melawan Australia. Hubungan Indonesia, China, dan Australia dekade ini menemui babak baru. Agresifnya China di Asia Pasifik berdampak plus minus bagi Indonesia dan Australia. Gampangnya, China membawa dampak langsung bagi kehidupan Australia di Indonesia. Untuk Indonesia, agresifnya China di Asia merugikan mereka di Natuna Utara. China jadi mengklaim Natuna Utara karena hal ini. Ketika tahun Natuna Utara diklaim, Indonesia mempersiapkan militernya di sana. Dan meskipun Indonesia bukan penentu dalam sengketa Laut Cina Selatan antara China dan beberapa negara Asia Tenggara, Indonesia telah dengan cepat mengeraskan Natuna dengan instalasi militer. Termasuk fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar seperti kapal serbu amfibi dan frigat, dan pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukhoi. Pengamat militer Rizwan Rahmat mengakui jika penguatan Natuna dengan perangkat militer langkah tepat yang dilakukan Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, saya belum pernah melihat sebuah pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna. Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pengerahan aset militer yang dan penjaga pantai oleh China ke perairan yang diklaim oleh Jakarta sebagai bagian dari ZEE-nya, jelas Rizwan. Namun, Indonesia juga membutuhkan duit investasi dari China. Proyek Belt Road Initiative yang digodok China rupanya menarik minat Indonesia. Indonesia ikut dalam proyek BRI. Proyek ini akan membuat perekonomian Indonesia maju lebih cepat. Ketergantungan perekonomian Indonesia ke China membuat negeri ini sebetulnya malu-malu kucing protes soal Natuna Utara. Pada kunjungan Jokowi beberapa waktu lalu ke China, ia tidak membahas masalah Natuna Utara. Presiden Indonesia Joko Widodo telah bertemu sebelumnya pada hari Selasa dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, tetapi diskusi itu tidak termasuk tentang operasi China di Laut Cina Selatan. Mengacu pada operasi ini sebagai gajah di ruangan dalam pertemuan itu, Sulaiman mengkritik Jokowi dan para pemimpin militer Indonesia karena tidak menanggapi provokasi kapal survei China yang terlibat tahun lalu di Laut Natuna Utara di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Diapit oleh kapal penjaga pantai China, lapor thestar.com.my. Ketika mewawancarai analisis keamanan dari Indonesia, Yohanes Sulaiman, tidak dibawanya agenda Natuna Utara oleh Jokowi saat bertemu Presiden Xi Jinping membuat Sulaiman heran. Natuna Utara milik Indonesia dan berhak negeri ini memprotes keberadaan unsur China di sana. Ini agak mengejutkan karena Anda memiliki pembicaraan tingkat tinggi antara presiden, tetapi tidak ada yang berbicara tentang Laut Cina Selatan, dan sebagian dari alasan utama adalah fakta bahwa Indonesia sama sekali tidak ingin membicarakannya, katanya. Mungkin Indonesia membutuhkan China di sektor perekonomiannya sehingga enggan membahas Natuna Utara saat ini. Australia tentu tidak senang dengan sikap Indonesia yang akrab dengan China. Australia menganggap China ialah ancaman utamanya saat ini. Apalagi setelah koalisi AUKUS dibentuk, China langsung menargetkan Australia untuk diserang pertama kali saat perang pecah. PM Australia Anthony Albanese menjelaskan jika menjalin hubungan erat dengan Indonesia ialah prioritas bagi Australia agar China tak leluasa membokong Canberra. Hubungan Australia dengan Indonesia adalah salah satu yang paling penting. Kami terhubung bukan hanya oleh geografi, kami terhubung oleh pilihan. Hubungan kami semakin diperdalam oleh kepentingan strategis dan ekonomi yang kami miliki bersama, kata Albanese seperti dikutip dari The Star 6 Juni 2022 usai berbincang dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.
Samar Gofan dari Lowy Institute mengungkapkan langkah Albanese memepet Indonesia mutlak harus dilakukan. Sekali saja Indonesia condong ke Cina, maka Australia bakal susah ke depannya. Setiap ancaman keamanan ke Australia yang berasal dari Cina harus melalui Indonesia, yang berarti Jakarta harus menjadi fokus diplomasi keamanannya, kata Samar Gofan. Indonesia merupakan kekuatan regional yang bisa menangkis segala manuver Cina. Oleh sebab itu, Australia harus berpihak kepada Indonesia. Namun, mengingat ukuran Indonesia 273 juta orang, tidak perlu melakukan segalanya dengan benar untuk memberikan bayangan yang jauh lebih besar di kawasan ini. Pikirkan perkembangan Indonesia seperti halnya India, modern dalam beberapa hal, akan tetap lemah, tetapi akan mengembangkan kekuatan yang sangat